Selamat datang April. Sebelum aku beranjak dari tempat tidurku pagi ini, aku ingin ucapin selamat ulang tahun untuk orang-orang yang lahir di bulan April. Selamat bertambah usia, yang dimana harusnya kita tidak membuat perayaan, berkurangnya waktu kita untuk hidup. Tapi lebih tepatnya bersyukur. Bukan untuk bersyukur semakin cepatnya bertemu malaikat pencabut nyawa, tapi bersyukur karena sudah bisa melewati hari sulit yang kiranya dulu tidak bisa kita lewati. Aku sudah melewati banyak April di setiap tahunnya. Beberapa ada yang biasa saja, ada yang menyenangkan, ada juga yang sangat menyenangkan. Tapi yang tidak menyenangkan juga pernah ada. Namanya juga hidup. Jika semuanya menyenangkan, maka tidak pernah adil untuk Tuhan. Lahir di keluarga yang cukup rumit, dengan beberapa kompleks membuat aku bingung. Tapi semakin bertambahnya usia, malah semakin mengerti bahwa kita yang terlahir tidak pernah salah. Tapi pilihan yang nantinya kita ambil mungkin akan menjadi kesalahan untuk orang yang akan terlahir. Apa boleh buat? Hanya bisa berjalan ke depan. Mari mengingat sesuatu yang menyenangkan dari April-April yang sekiranya membahagiakan saja. Seperti beberapa April bersama kamu. April yang banyak bercandanya. April yang banyak ketawanya. April paling bahagia untuk orang biasa seperti aku. Pertama kalinya beberapa April itu orang-orang bernyanyi untukku. Ibumu yang memasak menu sederhana. Ayahmu yang selalu membuat suasana hidup. Apalagi kamu yang ada saja, membuka dunia baru tidak pernah kulihat sebelumnya. Walaupun aku seseorang yang pendiam, tapi aku bersyukur bertemu orang ceria seperti kamu. Orang yang suka cemburu gak jelas, seolah-olah kuat, padahal aslinya cengeng. Jujur kadang membuat aku jengkel, tapi aku suka. Untuk kalian yang Aprilnya masih biasa saja, atau mungkin sedang memulai April yang bahagia, selamat. Karena itu rasanya benar-benar menyenangkan. Nikmati ya. Jangan sia-siakan. Karena waktu tidak akan kembali untuk kedua kalinya. Lebih gampangnya lagi, waktu tidak bisa diulang. Dan untuk kalian yang Aprilnya masih sedih atau masih sama saja, tenang, kalian tidak sendirian. Karena kita sama. Di April ini tidak lagi dia. Tidak lagi tentang dia. Tidak ada lagi dia. Mungkin akan ada yang memberi ucapan,
dan kue ulang tahun. Ada yang bernyanyi untukku, tapi tak sebagus suara dia. Tidak bisa sama seperti waktu itu. Dan sudah terlambat untuk menyesal. Selamat untuk diri sendiri. Karena kamu sudah melepaskan seseorang yang mempunyai senyum manis itu. Selamat untuk April. Selamat untuk April kamu yang kembali menjadi April yang masih belum bisa membahagiakan dia. Tapi dia sudah buru-buru pergi. Tenang. Selamat ini bukan untuk menyuruh kamu merebut dia dari seseorang yang tidak kamu kenal. Tapi selamat ini untuk kamu yang masih kuat walau tidak ada lagi dia. Anggap saja roda sedang berputar. Habis bahagia, ya sekarang ada sedikit sedihnya. Nanti juga bahagia lagi. Udah, jangan nangis. Kamu harus bisa belajar dari pagi. Pagi akan selalu datang di setiap harinya. Tapi pagi itu tidak sama lagi. Walaupun seberapa berusahanya kamu untuk mengulang pagi kemarin agar terlihat sama, pasti tidak akan bisa sama sepenuhnya. Jadi, jangan menyesal untuk sesuatu yang sudah lewat. Bersyukurlah bahwa kamu pernah melewati pagi itu, walaupun ada beberapa yang ingin kamu perbaiki jika itu terjadi lagi. Nih kan, berkaca lagi. Rasanya itu seperti kamu menjadi orang terkaya di dunia ini dan hanya dengan satu kesalahan semuanya hilang. Kemiskinan yang tidak tahu entah kapan akan kembali lagi itu menimpa. Kalau ditanya sakit, sudah pasti sakit banget. Nyesek banget. Apalagi untuk orang yang tidak pandai bercanda gurau seperti aku. Melihat dia yang sedang dengan mudahnya masuk ke dunia baru yang membuatnya sebahagia itu, tersenyum lebar tanpa batas. Itu benar-benar membuat aku tidak bisa meneteskan air mata lagi. Tapi sebenarnya menangis. Terngiang sebuah kalimat lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Kukira itu ungkapan yang salah. Kukira itu salah untukku. Nyatanya sakit hati ini berlangsung hampir 1 tahun lamanya. Ingin mengobati dengan cara berlabuh di hati seseorang, sepertinya itu juga bukan obat yang menyembuhkan. Bisa jadi itu akan menjadi sebuah luka lagi, dan bukan hanya untukku, tapi untuk orang yang nyata hatinya untukku, tapi hatiku untuk dia.
Jadi apa gunanya menyakiti hati seseorang, padahal dengan menyakiti kita belum tentu merasa bahagia. Sebuah keikhlasan. Mungkin itu adalah salah satu cara yang paling ampuh untuk menyembuhkan rindu yang sudah pasti tidak akan bisa terobati selain memeluk dia lagi. Ikhlas untuk dia lebih bahagia lagi. Ikhlas kalau ini adalah jalan yang terbaik untuk kita. Sekiranya dulu juga ini yang aku mau. Tapi aku tidak tahu akan menjadi sesakit ini. Dan aku kira kamu bercanda untuk benar-benar pergi. Perihal pergi menyakitkan untukku. Memang ya, orang tersabar juga punya batasnya. Aku saja yang tidak tahu diri untuk menerbangkan egois terlalu tinggi. Sedangkan penumpang belum tentu berani untuk mengambil resiko. April ini mungkin semua doaku semuanya untuk kamu. Bahkan aku lupa untuk berdoa untuk diriku sendiri. Sekali lagi, selamat ulang tahun ya untuk diri sendiri. Selamat, kamu sudah berada di level sakit hati yang paling tinggi. Dan aku salut kepada diri sendiri. Karena kamu bisa melewati hingga sekarang. Bisa tersenyum dengan sebuah rasa ikhlas bertabur cinta. Kurasa itu saja untuk April tahun ini. Semoga April selanjutnya bisa kusapa dengan lebih menyenangkan lagi. Selamat datang April. Aku Nosa. Terima kasih sudah mendengarkan gimik tanpa harus tahu artinya apa. Semoga kita bisa ketemu lagi di gimik-gimik tanpa harus tahu artinya apa selanjutnya. Thank you semua.